Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang yang Abian Base pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Saya berharap akan dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan selalu penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kita secara khusus sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan kami siap untuk memulai segala pekerjaan kami, aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini. Sebelumnya Bapa, kami ingin bersama-sama mendasarinya dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 24 ayatnya yang ke-7. Dialah Tuhan juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Kemudian dari Kisah Para Rasul 12 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Kata malaikat itu kepada Petrus, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu sungguh-sungguh terjadi. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema percaya dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti dalam pengalaman hidup kita pernah mengalami atau diberikan tugas melakukan sesuatu yang kita rasakan begitu sulit sekali di dalam kehidupan kita untuk dapat kita kerjakan. Sehingga ketika kita mengerjakan atau melakukan hal itu, kita diliputi oleh rasa takut, oleh rasa cemas, dan merasa khawatir. Apakah kita akan dapat melakukannya? Hal yang sama juga dirasakan oleh hamba Abraham dalam bacaan kita yang pertama. Kalau kita membaca secara keseluruhan, di mana hamba Abraham mengalami rasa takut serta khawatir ketika ia diminta untuk melakukan suatu tugas yang menurutnya sangat sulit sekali, yakni dia diberikan tugas untuk mencari seorang istri bagi Ishak. Tugas ini menjadi sulit karena hamba ini tidak diberitahu siapa nama perempuan yang akan menjadi istri bagi Ishak. Ia hanya mendapat suatu perintah dan sebuah kriteria yang begitu singkat. Namun ada satu hal yang menghibur dirinya, di mana ada suatu janji, ada suatu penyertaan yang diberikan oleh tugas
ketika dia melaksanakan tugas tersebut. Janji Tuhan bagi hamba Abraham dalam Kejadian 24 ayatnya yang ke-7, dialah Tuhan juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Dengan keyakinan, janji, dan penyertaan Tuhan inilah yang meringankan langkah bagi hamba Abraham ini untuk pergi ke negeri asal tuannya, mencari istri bagi Ishak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada begitu banyak ketidakpastian yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita, yang dapat membuat kita tentu menjadi takut dan khawatir. Saat kita membiarkan ketakutan dan rasa khawatir menguasai diri dan hati kita, maka kita akan menjadi semakin tidak berdaya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Di sini Tuhan sendiri berjanji bahwa Dia akan memberikan kuasa-Nya. Apa yang terjadi sewaktu jemaat dengan tekun dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Dalam bacaan kita yang kedua, Allah menunjukkan kuasa-Nya. Kemudian Dia mengutus malaikat-Nya dan membebaskan Petrus pada saat itu. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, diceritakan dalam Alkitab bahwa malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Maka ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, lalu masuk tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya doa orang percaya sangat besar sekali kuasanya.
segala masalah akan dapat terselesaikan dengan doa. Doa yang penuh kuasa merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak memberikan hak istimewa ini hanya untuk sekelompok orang atau terhadap golongan-golongan tertentu saja. Barangkali kita mungkin dianggap sebagai orang yang tidak terpandang. Mungkin kita merasa tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki pengaruh ataupun kekayaan secara material yang tidak kita miliki seperti yang dunia miliki pada umumnya. Namun kita tidak perlu berkecil hati dengan keadaan kita seperti ini. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kita memiliki kuasa yang jauh lebih besar dan hebat daripada segala perkara yang diandalkan oleh manusia yang ada di dunia ini. Meskipun mungkin kita hanya sebagai anggota jemaat biasa yang sangat-sangat sederhana, kita juga dapat memiliki kuasa yang amat dahsyat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir bila kita menghadapi suatu masalah di dalam kehidupan kita. Pada saat kita merasa sedih karena penderitaan kita, karena persoalan hidup kita, atau beban tertentu yang saat ini sedang menidih kehidupan kita, firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Doalah yang harus menjadi jalan keluar yang paling utama di dalam kehidupan kita. Jangan kita mencari dan meminta pertolongan kepada seseorang atau sesuatu yang lain. Dan jika doa itu kita panjatkan dengan penuh keyakinan kita, dengan tekun, dengan penuh kesungguhan hati kita, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, firman yang sungguh menguatkan kami, di mana Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kami dalam segala keadaan di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon penyertaan-Mu, ya Tuhan, bagi semua jemaat-Mu yang ada pada saat ini, di dalam berbagai macam aktivitas mereka secara khusus sepanjang hari ini. Mohon penyertaan-Mu Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami akan dapat berhasil untuk melakukannya. Kami berdoa juga Tuhan bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi istri kami, bagi setiap orang yang ada di dalam rumah tangga kami, di dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, baik di rumah maupun di tempat kerja mereka masing-masing. Kami senantiasa memohon penyertaan-Mu Bapa, biarlah Tuhan akan sertai kami semua, sehingga nanti sore kami akan boleh bertemu kembali dengan seluruh keluarga kami. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan, walaupun kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu. Biarlah Tuhan akan melawat mereka, menjamah mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan yang sempurna bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua pelayanan
yang ada di Jemaat Galaning yang Abian Base. Kami berdoa bagi pelayan jemaat kami, Ibu Pendeta bersama dengan majelis jemaat, seluruh lembaga-lembaga kategorial, pengurus pesamuan adat, dan komisi PPA. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka dalam setiap program-program mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Semuanya kami bawa, kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah santapan rohani yang dapat saya sampaikan. Kiranya akan boleh menjadi dasar bagi kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.